KPK naikkan kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemnakertrans era Cak Imin ke tahap penyidikan. Akankah Cak Imin segera menjadi tersangka? Tim sudah melakukan proses penggeledahan, artinya sudah ada proses penyidikan, begitu ya. Yang itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum kemudian ada isu-isu yang berkembang saat ini terkait dengan proses politik. Sekali lagi kami tegaskan, ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses-proses politik dimaksud, begitu ya. Kami ini KPK, lembaga penegak hukum. Dalam bidang penindakan, tentu politik bukan wilayah kami. Kami tegak lurus pada proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya. Yang pasti siapapun, bila keterangannya dibutuhkan oleh tim penyidik KPK, kami panggil sebagai saksi tentunya untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka yang sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya ya. Berbeda dengan di penegak hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku di internal KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidik KPK kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Merasa kayak dikecewakan dikarenakan Pak Anies memilih Cak Imin atau Muhaimin Iskandar yang memang saat ini sudah terdengar jelas di media bahwa Cak Imin ataupun Bapak Muhaimin Iskandar itu terlibat dalam kasus pengadaan proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini berkaitan ini dipolitisir atau tidak kan? Nah, embrionya dari kasus suap ini sudah ditangani di tahun 2011, menggelontor ke 2012. Biasanya kasus itu, kalau misalnya periode sebelumnya sudah matang, itu harus ditangani atau istilahnya di proses hukum mulai periode berikutnya. Secara langsung lah. Secara langsung sebagai estafet. Contohnya seperti kasus BI, terus kemudian kasus Damkar yang terjadi, Damkar pemadam kebakaran ya, terjadi pada periode 1. Nah, kemudian yang matang-matang ini langsung ditindaklanjuti secara langsung setelah kita dilantik itu mengurus kasus itu. Nah, Anda melihat ini surinya kan cukup lama, 2012 lama ya, tempus delicti. Dan tadi Pak Saganda mengatakan bahwa apabila dipasangkan orang lain kok tidak diributkan oleh penegak hukum. Jadi kita bekerja itu ada dua nih Bung. Satu. Yang satu itu berdasarkan legal aspek. Kita harus profesional berdasarkan aturan perundangan. Terus yang kedua adalah judgement dikaitkan dengan independensi KPK. KPK itu lembaga negara yang independen, bebas dari pengaruh manapun juga. Tidak ada intervensi dari manapun. Iya, tidak ada intervensi. Nah, kami dulu juga ada kasus-kasus seperti itu. Pemilihan gubernur misalnya, ini sudah cukup buktinya. Apa ditersangkakan sekarang, apa nanti setelah dia menjadi gubernur? Nah, gitu caranya. Oh, nanti saja. Nanti kalau kita mentersangkakan sebelum dia itu run sebagai gubernur, itu nanti dituduh KPK itu adalah sebagai lembaga yang tidak independen. Cara-cara kita seperti itu. Rekam jejak Cak Imin yang diduga terlibat kasus korupsi membuat beberapa kader dari Partai Nasdem murka ketika Anies Baswedan mendeklarasikan Cak Imin sebagai pasangannya dalam maju Pilpres 2024. Kasus dugaan korupsi pada 2012 era Menakertrans Muhaimin Iskandar kini sedang diusut oleh KPK. Yang mengejutkan lagi, kasus tersebut disebut oleh KPK telah naik ke tahap penyidikan, sehingga ada bukti permulaan yang cukup untuk mentersangkakan orang yang diduga terlibat dalam korupsi tersebut. KPK menyebut butuh keterangan dari Cak Imin untuk membuat terang kasus dugaan korupsi di Kemnaker tersebut. Dalam kasus korupsi ini, Cak Imin diduga sebagai otak yang menyuruh memberikan suap kepada pihak tertentu. Tapi dalam soal Cak Imin sekarang, kelihatannya ada satu pihak yang masih menganggap bahwa kasus Cak Imin ini masih bisa diajukan
untuk menimbulkan public outcry, gitu, menimbulkan pertanyaan maupun kemarahan publik. Itu yang sedang diujikan tuh. Apakah Jokowi bereaksi nanti itu kita tunggu tuh, atau apakah Nasdem bereaksi itu juga yang kita tunggu. Tetapi memang ada fakta bahwa itu belum sempurna diselesaikan kasus Caimin itu. Walaupun itu dari berapa 10 tahun lalu, tapi dia tetap sudah lebih dari 10 tahun. Ya. 10 tahun. Tapi tidak, memang nggak mungkin dia akan luarsa karena statusnya tetap dalam pemeriksaan. Kalau itu ditanyakan pada KPK akan tetap didalami itu. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurung KPK memastikan pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, dilakukan karena kebutuhan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan dalam kurung Kemenaker. Keterangan Cak Imin dibutuhkan untuk membuat terang peristiwa pidana yang dilakukan para tersangka dalam kasus ini. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri berharap bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu bisa kooperatif dan menjelaskan dengan jujur apa yang ditanyakan penyidik. Setiap perkara yang naik pada proses penyidikan sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, tentu kebutuhan untuk memanggil seseorang sebagai saksi sangat dibutuhkan, kata Ali. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengaku menerima surat panggilan pemeriksaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bakal calon wakil presiden atau bacawa pres pendamping Anies Baswedan itu rencananya diperiksa seputar kasus dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker pada Selasa tanggal 5 September tahun 2023. Namun, Cak Imin mengaku tak bisa memenuhi undangan pemeriksaan, lantaran harus menghadiri acara pembukaan Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ Internasional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wakil Ketua DPR RI itu mengaku tak bisa meninggalkan acara tersebut karena sudah terjadwal sejak lama. Oleh karena itu Cak Imin meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap dirinya. Cak Imin memastikan akan hadir di penjadwalan ulang pemeriksaannya nanti. Sebagai bakal cawapres, Cak Imin mengklaim dirinya mendukung penuh pemberantasan korupsi. Saya harus hormati dan dukung penuh semua langkah-langkah KPK. Saya komitmen, makanya saya beberapa kali diminta datang oleh KPK. Saya datang dan saya jelaskan semuanya, kata Cak Imin.